Pemirsa, pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat dibuat geger setelah menerima berkas permohonan izin Ormas Tunggul Rahayu yang ternyata mengganti lambang negara Indonesia dan mencetak uang sendiri. Diduga pengikut Tunggul Rahayu sudah mencapai ribuan orang dan tersebar ke daerah lainnya hingga Kabupaten Majalengka. Klasifikasi aset itu bisa kita pakai. Organisasi kemasyarakatan dengan nama Tunggul Rahayu di Garut, Jawa Barat membuat kehebohan karena mengubah lambang negara Garuda Pancasila dengan kepala burung Garuda menghadap ke depan, ditambah dengan mahkota di atas kepalanya. Di bawah kalimat Bhinneka Tunggal Ika tertera kalimat lain, Suneta Logawa. Tak hanya itu, Ormas Tunggul Rahayu juga mencetak uang sendiri dan bergambar foto penanggung jawab Ormas. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Raden Iip Hidayat mengatakan, dengan mengubah logo Pancasila, maka Ormas itu sudah melakukan pelanggaran. Lambang negara, bendera, bahasa itu diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, lambang negara ini kan diatur oleh PP 4358. Artinya, sisi itu kita bisa melihat ketika lambang Garuda Pancasila yang sudah peraturan pemerintah diatur, tiba-tiba ada perubahan atau dirubah. Nah, ini kan harus dilihat ini, artinya sudah tidak sesuai, artinya ada pelanggaran dan sebagainya. Tapi sisi lain kita harus mendalami juga, termasuk motivasi, kemudian aktivitas kegiatan segala macam. Kini, Bakes Bangpol Jawa Barat, Bakes Bangpol Kabupaten Garut, dan sejumlah pihak menggelar rapat yang membahas dugaan Tunggul Rahayu sebagai ormas dengan ideologi menyimpang. Disinyalir, pengikut Ormas Tunggul Rahayu sudah mencapai ribuan orang, bukan hanya di Kabupaten Jawa Barat, tapi sudah menyebar ke daerah lainnya hingga di Kabupaten Majalengka. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayat, TV One, mengabarkan. Pemirsa, untuk mendalami informasi ini sudah bergabung bersama kami Bupati Garut, Bapak Rudi Gunawan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rudi Gunawan. Waalaikumsalam, selamat sore Bang Adobeda. Pak Rudi Gunawan, kami ingin tahu sebenarnya pemerintah kabupaten apakah sudah mengetahui laporan asal-muasal paguyuban ini? Ya, kami menerima laporan dari Bangpol yang menyatakan ada organisasi yang mau mendaftarkan, dan yang terhendak oleh kami itu adalah logonya yang benar-benar membuat kami memberikan perhatian. Karena logonya merupakan bagian dari lambang negara kita burung Garuda, dan mereka menggunakan nama lain di bawah Bhinneka Tunggal Ika dengan nama Soneta Logawa. Nah, pada saat itu kami perintahkan ke Kesbangpol supaya ini dilakukan penelitian dan langsung dilakukan pembekuan terhadap organisasi ini. Karena kami menganggap bahwa ini adalah bukan organisasi yang berdasarkan Pancasila. Justru saya menganggap bahwa ini adalah tindakan dari oknum masyarakat atau organisasi yang menyimpang, yang tidak perlu dilayani. Dan saya juga telah meminta Polri untuk melakukan penyelidikan, dan alhamdulillah Polri telah melakukan langkah-langkah cepat dengan melakukan penyelidikan dan melakukan beberapa pemanggilan terhadap mereka yang berhubungan dengan organisasi Tunggul Rahayu ini. Nah, tentu kami pemerintah Kabupaten Garut tidak akan mentolerir setiap kegiatan-kegiatan yang mengaku ormas yang menyimpang dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas bahwa ini adalah organisasi yang saya anggap sebagai organisasi yang menyimpang dan irasional. Karena mereka melakukan pertemuan-pertemuan dengan melakukan upaya-upaya bujuk rayu kepada anggotanya. Misalnya kalau jadi anggota Tunggul Rahayu maka seluruh hutangnya akan lunas. Dengan menggunakan uang sendiri, dicetak sendiri, dengan menggunakan foto dari uang itu adalah pemimpinnya yang bernama Sutarman. Itu Sutarman sendiri juga menggunakan gelar palsu ya. Dia menamakan sebagai profesor, doktor, insinyur, yang ternyata dari sisi pribadinya dia tidak pernah sekolah seperti itu. Dan tentu ini adalah perbuatan pidana ya yang harus segera ditindaklanjuti dengan satu langkah-langkah proses penegakan hukum supaya tidak terjadi korban lebih banyak lagi. Karena saya memberikan dugaan bahwa Sutarman ini mencoba merayu pihak-pihak tertentu untuk menjadi anggotanya,
dengan dalih bahwa ini adalah organisasi yang bisa melindungi anak buahnya dengan bisa membayarkan hutang dan sebagainya. Dari sisi pemerintah daerah kami sudah tegas bahwa organisasi ini adalah organisasi yang kami larang karena bertentangan dengan ideologi Pancasila. Oke, Pak, kemudian kita ingin tahu Sutarman ini mencetak uangnya di mana dan background Sutarman ini sebetulnya siapa, Pak? Apa latar belakang pekerjaannya? Sutarman ini memang asli orang Garut, bertempat tinggal di satu kecamatan di daerah yang ada di Cisewu dan ini ada di Garut bagian selatan. Dia itu adalah orang biasa. Dia itu tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan mereka biasa mengadakan komunikasi dengan Sutarman sebagai orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Tetapi kami sangat terkejut ketika Sutarman mendeklarasikan sebagai pemimpin dan dia beranggapan bahwa dia itu adalah bisa disamakan dengan sang proklamator Bapak Soekarno ya. Tentu ini adalah salah satu upaya dia membujuk anggotanya dan dia menganggap bahwa dia mampu menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban anggotanya dan dia memberikan keyakinan kepada anggotanya dengan uang yang dia cetak, uang itu bisa berlaku di seluruh Indonesia dan itu sebagai pembayaran yang sah. Tentu ini adalah ya. Kalau Bapak mengatakan ini organisasi menyimpang, kabarnya ada dugaan bahwa jumlah anggotanya sudah ribuan. Laporan yang masuk ke pemerintah jumlah pastinya ada berapa, Pak? Sehingga banyak sekali orang-orang di Garut terpengaruh bergabung ke organisasi ini. Begini Pak, jadi di Garut ini hanya sedikit. Justru dia itu ada di daerah-daerah lain. Dan dia terus memprovokasi anggotanya supaya mencari anggota lain. Dari mulut ke mulut, akhirnya ini ada satu pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah-masalah utang daripada anggotanya. Dan dia memberikan optimisme itu ini adalah uang yang bisa beredar di Indonesia dan sebagai pembayaran yang sah. Pak, ini cukup menarik. Ini menjanjikan kesejahteraan, menjanjikan bisa membayar hutang-hutang dari anggotanya. Apakah semua anggota-anggotanya ini adalah orang-orang yang punya hutang dalam jumlah cukup besar? Background mereka ini apa saja sebetulnya, Pak? Anggotanya ini? Setelah kami melakukan penelitian dalam beberapa hari ke belakang ini di Garut ini hanya beberapa orang, justru ini juga meresahkan penduduk lainnya dan mereka menganggap ini adalah organisasi yang rasional ya, yang tidak mungkin ini merupakan organisasi yang mempunyai itikat baik dan tentunya kepada anggotanya ini banyak diberikan pengaruh-pengaruh bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Yang diikuti oleh yang mengikuti kegiatan ini adalah orang-orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi yang rendah, yang kebanyakan adalah mereka-mereka yang mempunyai kesulitan ekonomi dan juga mempunyai beban utang dan mereka juga mungkin ada sebagian orang yang mempunyai harapan hidupnya menjadi makmur, menjadi kaya dengan menjadi anggota daripada Tugu Rahayu ini. Ada bayaran, ada bayaran nggak Pak iuran setiap bulan yang dibayarkan anggota? Nah ini sedang dilakukan penyelidikan oleh kawan-kawan Polri ya. Kalau kami dari sisi pemerintah daerah sampai ke tingkat RW itu di setiap kegiatan itu memang ada kumpulan-kumpulan uang yang diberikan untuk mengadakan suatu acara. Tetapi tidak seluruh anggota yang diminta, tetapi anggota-anggota tertentu lingkaran dalam daripada Sutarman ini yang bergotong royong membuat satu kegiatan. Termasuk ketika Sutarman harus keluar dari Garut ya, ke daerah-daerah kabupaten lain yang ada di Jawa Barat. Oleh karenanya Pak Gubernur melalui Kesbangpol Provinsi Jawa Barat ini melakukan upaya preventif dan melakukan penelitian ke daerah lain di Provinsi Jawa Barat supaya ini tidak meluas. Ini seperti Sunda Empire lah, seperti itu, Pak. Pak Rudi tadi mengatakan bahwa iming-imingnya sebenarnya setiap anggota yang memiliki utang akan dilunasi oleh Sutarman. Apakah pengakuan pendalaman dari tim di lapangan memang terbukti? Dari Kocek sendiri, Sutarman melunasi utang-utang para anggotanya. Ada tidak Pak bukti itu, Pak? Ditambah dengan uang cetak sendiri lagi kan? Ya, justru yang terjadi sekarang ini adalah beberapa orang yang dulu dekat dengan Sutarman dalam hal ini menjadi anggotanya, mereka tidak pernah merasakan itu terwujud oleh
perbuatan Sutarman. Misalnya Sutarman sebenarnya dia juga tidak mempunyai kemampuan ekonomi apapun, di daerahnya juga tidak mempunyai kemampuan ekonomi apapun. Dan ini adalah benar-benar sesuatu penipuan yang diduga dilakukan oleh Sutarman dengan modus dia mempunyai kekuasaan dengan mengatakan bahwa dia mempunyai kapasitas sebagai kepala negara yang bisa mencetak uang, mengedarkan uang gitu di wilayah Republik Indonesia. Jadi ini sesuatu hal yang menurut kami sejak awal saya perintahkan ke Bangpol, saya kira ini tindak dengan tegas. Oke Pak, begini Pak, terakhir Pak, ini uang kan sudah ada yang dicetak oleh Sutarman, disebarkan mungkin ke anggota-anggotanya. Ada tidak dari catatan-catatan pihak berwajib dan juga catatan dari pemerintah di Kabupaten Garut yang menunjukkan bahwa ternyata nih ada anggotanya yang mencoba transaksi dengan uang buatan Sutarman ini Pak? Jadi ada upaya-upaya, jadi mereka itu menganggap bahwa uangnya itu akan dikumpulkan dulu banyak, nanti akan ditukarkan misalnya ke lembaga keuangan. Tetapi kalau mereka melakukan usaha-usaha transaksi, itu belum ada karena orang yang mau dibuatkan transaksinya tidak merespon. Ini adalah bukan uang yang berlaku, yang sah sebagai pembayaran di Indonesia gitu. Jadi tidak ada respon. Sebenarnya di masyarakat Garut itu tidak ada respon. Hanya sedikit orang yang ada itu, banyak orang yang datang ke desa Cisewu yang di Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut, di mana markasnya itu adalah berada gitu. Oke, langkah tegasnya apa Pak agar tidak makin meluas masyarakat yang mungkin sudah bergabung tapi karena takut melapor jadinya terus saja menjalar anggota dari organisasi ini? Kami melakukan pendekatan dengan penegakan hukum. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dengan Pak Kapolres ya bahwa sudah melakukan penyelidikan dan kalau ditemukan unsur-unsur tindak pidana tentu akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Hanya itu supaya semuanya berhenti dan tidak ada lagi korban-korban daripada tindakan yang dilakukan oleh Sutarman yang mengaku sebagai Profesor Dr. Sutarman yang pada hakikatnya dia itu bukan apa-apa dan ini adalah merupakan organisasi yang menyimpang. Oke, baik, terima kasih Bapak Rudi Gunawan selaku Bupati Garut, Jawa Barat atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore.